Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Rumah Masakan Andri Muhammad. Saya memberikan tips. Saya pegang pisau, berarti saya mau mengasah pisau. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman yang punya problem pisaunya nggak tajam seperti ini saya beli pisau di pasar 10 ribuan ya. Mungkin teman-teman ada yang punya seperti ini. Ini awalnya tajam sekali, tapi setelah dipakai beberapa saat hilang tajamnya. Jadi nggak sudah susah ya motong. Ini biasanya untuk saya potong bawang, sayuran gitu. Kadang-kadang daging juga bisa dulu, cuma sekarang agak masalah. Nah, kita coba tes dengan kertas ya. Jadi tajamnya itu sudah tidak seperti dulu itu seperti ini, langsung tersayat dari kertasnya ya. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, langsung aja kita siapkan bahan-bahan untuk mengasah. Pertama yang jelas batu asah ya. Batu asah ini ya paling gampang kok dicari ini. Kalau di pasar-pasar pasti ada. Satunya halus pasti ya, terus satunya tuh kasar. Oke, terus karena saya ngerjakan di meja, saya butuh lap untuk nahan batu supaya tidak goyang. Oke, kemudian saya perlu ini kunci juga ya teman-teman. Ini tips. Ini air yang tujuannya untuk asahan ini, batu asah ini harus kondisi selalu basah. Begitu juga dengan pisau ini juga selalu dibasahkan. Jadi intinya penting sekali jangan sampai mengasah itu kondisinya kering, karena kunci dari beberapa chef, terus tukang potong jagal ya, yang potong-potong hewan kurban itu selalu saya melihat dan diajarin cara ngasahnya itu intinya harus basah, media batunya harus basah. Bisa direndam dulu, kalau ini kan nggak cukup nih, bisa dengan kita siram. Intinya dibasahkan dulu. Nah, kemudian kita mulai dengan, nah ini gini ya, ini kita basahkan juga. Oke. Nah, ini harus dibasahkan seperti ini. Oke, teman-teman. Posisi pertama ya, posisi pisau, ini kelihatan ya. Posisi pisau itu ini kan vertikal ya. Vertikal, agak dimiringkan berapa derajat tuh. Posisi seperti ini. Kemudian kemiringannya posisi pisau ini, kalau tadi kan bentuk ini ya, bentuk apa nih namanya ya, bentuk pisau yang ditaruh ini seperti ini, dengan jadi cross dengan batu asah, tapi dimiringkan. Nah, kemudian setelah miring sedikit seperti ini juga dinaikkan. Jadi tujuannya memang kita
mengasah mata bilah ya. Ini pisau itu sebetulnya kan yang paling penting bilahnya ini. Kalau tipisnya itu kan lanjutan dari bilah pisau. Nah, tipisnya ini berarti kita sedang menipiskan dengan cara memiringkan. Selain ini miring, ini juga dimiringkan. Nah, posisi ibu jari di sini, terus tangan kiri, jari kiri itu membantu menekan. Ya, jadi posisinya seperti ini. Ini kelihatan ya, teman-teman. Oke. Nah, usahakan ini jangan miring ke sana, jangan miring ke sini, tapi memang tidur. Dia benar-benar menapak ya. Mata bilahnya ini menapak ke asahan, batu asahan. Kemudian posisi seperti ini, kita ambil yang paling bawah ini, ya. Terus kita start dari ujung yang lancip ini menuju ke atas kiri. Jadi gini. Oke. Dari sini, ini kalau saya buka tangan saya gini. Ya, dengan suara yang seperti itu ya. Dan ditekan sama jari kiri atau tangan kiri. Seperti ini. Nah, kenapa saya tidak bolak-balik? Itu yang membuat pengasahan pisau tidak boleh dua arah. Jadi memang posisinya itu harus satu arah. Kalau ke sini, sini aja. Saya sudah mencoba, kondisinya kalau dua arah lebih lama tajamnya. Jadi ini akan mempercepat ketajaman. Seperti itu. Nah, dengan kemiringan yang kita rasakan pas ya untuk mengasah mata bilahnya pisau. Ketika suaranya sudah halus, berarti butuh air. Nah, makanya fungsinya air itu untuk membasahkan supaya batu-batu yang diasah ini keluar lagi. Kalau kering dia bertahan ya, tapi kalau basah itu dia akan cepat mengikis sehingga membantu mengasah mata bilah. Nah, ada rasa apa ya, kasar gitu. Jadi agak ditekan, tapi jangan terlalu tekan, biasa aja, cuman jangan ngambang juga. Nah, lakukan ini kira-kira satu arah ini atau bagian yang bawah itu bisa 2 menit sampai 3 menit. Agak lama ya. Jangan pindah-pindah dulu. Nah, kondisinya kalau seperti ini, kita basahkan lagi. Kira-kira aja. Harus lama-lama boleh, kalau mau cepat juga boleh. Kenapa pelan? Sebetulnya karena hati-hati ya, ini kan jari kalau kepleset juga bahaya. Oke, boleh tetesin lagi. Ya, setiap ditetesin suaranya langsung berubah.
Oke, saya rasa cukup. Mungkin kelihatan nggak ya? Jadi akhirnya itu ada arah yang sama untuk goresan dari mata bilahnya ini karena goresan yang sama, gitu ya. Nah, kalau kira-kira sudah cukup 2 menit, 3 menit, tadi kan posisinya seperti ini. Nah, sekarang baliknya. Kita basahkan kembali. Tadi posisi ini, ibu jari, sekarang dibalik. Nah, yang jari telunjuk sekarang menekan ini untuk mengontrol kemiringan. Ya. Nah, posisinya kalau yang tadi itu dari bawah ke atas, sekarang posisinya dari atas ke bawah. Seperti ini. Oke, mungkin kalau dilepas tangannya seperti ini. Nah, ditekan sama jari kiri, sama kayak tadi. Dirasakan. Jangan sampai ada yang kelewat, harus menapak semuanya, bilahnya itu ke batu. Nah, sama juga yang tadi, ini juga satu arah, jangan digosrek-gosrek gitu ya, satu arah aja. Sebetulnya nggak salah sih kalau mau dua arah gini, tapi saya sudah pernah membuktikan ketika satu arah itu lebih tajam. Mungkin posisi derajat ininya ya, kemiringannya itu membuat tajamnya itu beda dengan posisi sama. Kalau nggak beraturan, nanti posisinya ada yang gini, terus dibalik itu juga gitu. Nah, itu mungkin jadi apa, lama, susah, lebih susah tajam. Mungkin teman-teman juga ngalamin kalau mengasah kok gak tajam-tajam. Sebetulnya permasalahannya karena itu. Nah, kasih air lagi. Nah, suaranya beda lagi. Sama ya, kira-kira seimbangkan 2 menitan juga. Jadi jangan kaget juga kalau batu asa itu nanti melengkung, karena memang kita pakai. Kalau nggak habis-habis berarti ngasahnya salah. Ini kan kira-kira kalau aktif, saya karena masak di rumah ya cepat habis. Masak untuk dagang, untuk di rumah. Karena pisau ini kunci ini ya, senjatanya tukang masak, jadi paling sering diasah pasti. Oke, kita mungkin kontrol dulu, kita lihat. Nah, ada tips juga untuk melihat, tapi hati-hati ya, bukan ditekan tapi dirasakan. Jadi di apa ini namanya nih, di kulit kita ini berasa greng-greng gitu. Nah, kalau belum, ulangi lagi. Bisa 2-3 kali hal seperti itu. Kita coba ini karena masih belum juga. Lagi ya, kayak tadi. Yang pengalaman saya, pisau itu sebetulnya nggak tajam itu karena satu, kotor, bilahnya itu kotor.
Nah, terus kedua, ganti-ganti jenis bahan yang dipotong. Jadi misalnya bawang, terus cabai, kadang-kadang ayam atau daging. Itu membuat kalau ditambah kotor dan tidak diasah, cepat tumbul, sudah pasti. Yang paling membuat sering cepat tumbul itu getahnya bawang. Kalau teman-teman masak bawang, awal beli pisau pasti karena dari pabrik ya, itu kan digerinda, dipakai mesin lah, itu pasti tajam. Cuman setelah dipakai kenapa kok nggak tajam ya? Pertama tidak diasah, minimal pakai stick asah itu ya. Saya ada contoh dalam stick asahan. Mungkin sekalian saya memberikan tips. Jadi minimal di dalam proses kita potong-memotong itu kita menggunakan ini, menggunakan stick apa ya, ini mungkin baja juga. Jadi untuk membersihkan sebetulnya, tapi tidak mengasah secara keseluruhan ya, maksudnya seperti tadi batu, beda. Nah, posisinya sama. Jadi ke sini depan belakang. Mungkin pernah lihat tukang daging kalau mau motong itu sebetulnya membersihkan. Sekalian yang bersihkan jangan pakai lap, pakai besi gitu. Nah, minimal seperti ini. Kalau di dapur sering masak, sering pakai pisau, apalagi penggunaan pisau yang ekstrim ya untuk daging atau apa, nggak ada masalah sih dengan pisau harus stainless atau apa. Seperti ini kan kayak baja apa ya, ini yang gampang mudah hitam, itu bisa untuk daging, nggak ada masalah, bisa. Saya udah pernah mau pakai stainless ataupun ini, semua sampai motong yang tipis-tipis tomat atau apa itu bisa semua. Sekarang baliknya, kita ini udah 2 kali ya. Ini saya usahakan untuk tidak dipotong video ini karena saya ingin mencoba untuk membuktikan dengan mengasah seperti ini itu apakah sudah bisa tajam dengan tadi awalnya saya mencoba kertas itu. Sekali lagi, kalau teman-teman ada pengalaman lain boleh tulis di komentar, boleh memberikan masukan ataupun cara lain, karena kan ini semua tidak baku ya, bisa siapa tahu ada cara yang lebih efisien. Ini kan sejauh yang saya tahu dan saya sudah pakai untuk mengasah kondisi yang saya memang butuh mengasah, ini tukang masak. Oke, teman-teman. Kalau misalnya dirasa sudah cukup, kita rasa di sini ada beda, sudah ada rasa apa? Kayak kesetrum ini sedikit. Terus kita bersihkan. Nah,
Ada satu finishing lagi. Ini kenapa dikasih dua sisi, satunya lebih halus. Ini juga penting nih. Jangan lupa dilakukan yang sama. Jadi ketika kita merasa sudah cukup, ditambah ini. Kira-kira ya waktunya juga mungkin lebih sedikit. Tapi tergantung ya, kalau kita pengen tajam sekali, kita bisa lakukan lebih lebih lama gitu. Dia akan kelihatan cepet kayak abu-abu ya dari coklat. Itu sebenarnya kotorannya. Geser mejanya. Oke, sekarang baliknya. Jangan lupa disiram terus. Oke. Hati-hati untuk pas membersihkan ini. Kita coba dulu ya, apakah sudah bisa. Ya, sudah tergores ya teman-teman ya. Posisinya ya. Sisi saja. Ya. Oke. Ini kondisi bisa diulang sekali lagi. Saya merasa masih belum belum terlalu tajam. Tapi kira-kira itu tips dari saya bahwa pisau ini lebih cepat tajamnya ketika kita melakukan dengan posisi yang tadi. Oke teman-teman, saya rasa itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang memberikan saran untuk mungkin cara lain gitu ya, itu silakan tulis di komentar. Terima kasih sudah yang subscribe. Apabila ini bermanfaat, boleh di-share ke teman-teman yang lain. Saya dari Rumah Masakan, Ari Muhammad, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.